Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Premier League memiliki perwakilan di 3 kompetisi Eropa musim ini, Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Conference League. Arsenal dan Aston Villa bertarung di Liga Champions, sementara Manchester United dan Tottenham bersaing di Liga Eropa. Chelsea menjadi satu-satunya wakil Inggris di Liga Conference League. Tidak ada negara yang pernah memenangkan ketiga kompetisi ini dalam satu musim yang sama, namun Premier League berpeluang menciptakan sejarah tersebut. Dengan performa yang solid, tim-tim Inggris berpotensi melaju jauh di kompetisi Eropa musim ini. Arsenal bahkan dianggap sebagai salah satu favorit di Liga Champions oleh Opta dengan peluang 16,8%. Di Liga Eropa, MU dan Tottenham menjadi 2 dari 3 favorit utama bersama Lazio. Chelsea menjadi satu-satunya wakil Inggris di Liga Conference. The Blues akan menghadapi Legia Warsawa di perempat final dan dianggap sebagai favorit utama untuk memenangkan kompetisi ini. Jika berhasil memenangkan Liga Conference Chelsea, mereka akan menjadi tim pertama yang memenangkan Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Conference. Saat ini Chelsea berada di peringkat ke-8 dalam peringkat klub UEFA. Manchester United comeback dari ketertinggalan untuk berbalik menggebuk Real Sociedad 4-1. Kapten MU Bruno Fernandes senang dengan reaksi cepat timnya. Tadi bagus karena kami bereaksi secepatnya. Kami langsung menyamakan skor. Penaltinya memang sedikit kurang beruntung, tapi kemudian kami mendapatkan penalti kami dari bola Casemiro yang bagus. Kami sangat senang dengan penampilan ini dan kemenangan ini. Cetus Bruno Fernandes. Selalu penting di klub ini semua tentang kemenangan di klub. Kami butuh memenangi banyak pertandingan dan kompetisi ini tidak ada pilihan lain. Kami memang masih memiliki jalan yang panjang di depan, tapi kami percaya jika kami fokus di setiap pertandingan di depan, kami bisa menang. Lucas Bruno. Manchester United memastikan tempat di perempat final Liga Eropa. Mereka mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1 di leg kedua 16 besar Liga Eropa. Pertandingan ini juga diwarnai keputusan penalti yang kontroversial. Salah satunya terjadi saat Patrice Dorgu justru meminta wasit membatalkan penalti untuk United. Wasit Beniot Bastien memberikan 3 penalti untuk MU. Namun penalti ketiga dibatalkan setelah Patrice Dorgu memberitahu wasit bahwa itu bukan pelanggaran. Patrice Dorgu yang merupakan mantan pemain Lecce menunjukkan sikap fair play. Ia dengan jujur mengakui bahwa tackle Hamari Traore adalah bersih dan tidak layak penalti. Wasit Beniot Bastien akhirnya membatalkan keputusan tersebut. Kejujuran Dorgu mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Komentator TNT Sport Robbie Savage mengatakan bahwa tackle Traore memang bersih dan keputusan untuk membatalkan penalti adalah langkah yang tepat. Paul Parker baru-baru ini memberikan saran kepada Ruben Amorim. Ia menilai pelatih Manchester United itu layak mempertimbangkan merekrut Mikkel Damsgaard dari Brentford. Menurut Parker, Amorim bisa mendatangkan Damsgaard untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut Paul Parker, Damsgaard sudah menjadi roh serangan Brentford dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin pemain timnas Denmark itu bisa memberikan dampak yang besar bagi setan merah nantinya. Menurut Parker, Damsgaard bakal sempurna bagi MU. Ia menilai sang gelandang serang cocok untuk kebutuhan taktik Ruben Amorim. Legenda Manchester United Wayne Rooney menyerukan perubahan besar-besaran di skuad Manchester United. Menurutnya 10-15 pemain harus dijual karena hampir seluruh skuad saat ini dinilai tidak layak mengenakan jersey kebanggaan klub. Rooney juga menyoroti betapa buruknya performa tim dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak terakhir kali mereka menjuarai Premier League pada tahun 2013. Wayne Rooney tidak ragu menyatakan ketidakpuasannya terhadap performa MU saat ini. Menurutnya, tim terlihat tidak memiliki arah dan pemainnya tampak kehilangan kepercayaan diri. Hanya Bruno Fernandes yang konsisten memberikan performa. Meski terkadang sikapnya di lapangan bisa membuat frustasi, Rooney menegaskan bahwa perubahan besar dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.
Patrice Dorgu tampil luar biasa saat Manchester United menang 4-1 atas Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Kemenangan ini memastikan Setan Merah lolos ke perempat final dengan agregat 5-2. Dorgu juga berkontribusi dalam 2 penalti yang didapatkan United. Namun saat dirinya kembali dijatuhkan di kotak penalti, Dorgu menunjukkan kejujuran dengan mengakui bahwa insiden tersebut bukanlah pelanggaran. Sikap jujur Dorgu mendapatkan pujian dari sang pelatih Ruben Amorim yang merasa bangga dengan tindakan pemain mudanya tersebut. Dorgu menunjukkan sikap sportivitas tinggi saat menolak penalti yang diberikan wasit. Sikap ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Ruben Amorim. Patrice Dorgu tampil impresif sepanjang pertandingan melawan Real Sociedad. Pemain yang baru didatangkan pada bursa transfer musim dingin ini menunjukkan kualitasnya di sisi kiri lapangan. Dorgu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan dengan kecepatan dan fisiknya yang kuat. Ia juga berperan penting dalam menciptakan peluang serta memaksa John Aramburu mendapatkan kartu merah. Ruben Amorim, pelatih kepala Manchester United, memuji Bruno Fernandes atas kontribusinya yang luar biasa dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Liga Eropa. Namun Amorim juga berharap sang kapten bisa lebih mempercayai rekan-rekan setimnya di lapangan. Bruno Fernandes mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut membawa MU melaju ke perempat final. Meski sering menjadi sorotan kritik, Fernandes terus membuktikan diri sebagai pemain kunci yang selalu siap tampil saat tim membutuhkannya. Fernandes telah mencetak 15 gol musim ini menjadikannya top skor Manchester United. Tidak ada rekan setimnya yang mencapai angka 2 digit gol dari 12 pertandingan di mana ia mencetak gol. Dalam 8 diantaranya menjadi penentu hasil akhir. Bruno Fernandes juga dikenal sebagai pemain yang jarang cedera. Dari semua pemain outfield United, hanya Diogo Dalot yang memiliki lebih banyak penampilan musim ini dengan 43 pertandingan. Meski memuji kontribusi Fernandes, Amorim berharap sang kapten bisa lebih mempercayai rekan-rekan setimnya. Amorim menilai kepercayaan itu penting untuk membangun chemistry tim yang lebih solid. Fernandes seringkali mencoba melakukan segalanya sendiri, terutama saat tim dalam kesulitan. Amorim ingin melihatnya lebih melibatkan pemain lain dalam membangun serangan. Dengan hat-trick tadi malam, Bruno Fernandes telah terlibat dalam 41 gol di Liga Eropa, 24 gol dan 17 assist. Performanya musim ini juga mengesankan dengan 15 gol dan 13 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi. Bruno Fernandes menorehkan namanya dalam sejarah Liga Eropa dengan menjadi pemain dengan kombinasi gol dan assist terbanyak di kompetisi ini. Dari 41 gol yang ia ciptakan, 24 diantaranya adalah gol langsung, sementara 17 lainnya adalah assist. Hat-tricknya melawan Real Sociedad menambah catatan gemilang Fernandes musim ini. Ia telah terlibat dalam 28 gol dari 43 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 4 gol dan 2 assist di Liga Eropa. Bruno Fernandes tidak hanya mencetak gol tetapi juga memimpin tim dengan semangat dan tekad tinggi. Meski sering dikritik soal sikap dan kualitas kepemimpinannya, Fernandes terus membuktikan diri bahwa sebagai pemain kunci. Kemenangan atas Real Sociedad membawa MU ke perempat final dan di mana mereka akan menghadapi Lyon. Di balik euforia kemenangan Manchester United, pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan catatan penting terkait penampilan kaptennya Bruno Fernandes. Meskipun memuji kemampuan dan kontribusi Fernandes yang luar biasa, Amorim berharap sang kapten bisa lebih mempercayai rekan-rekan setimnya di lapangan. Ruben Amorim memberikan pujian setinggi langit kepada Bruno Fernandes yang mengakui peran vital Fernandes dalam kemenangan atas Real Sociedad. Amorim menyoroti kecenderungan Fernandes untuk meninggalkan posisinya dan terlalu sering mencari bola sendiri. Hal ini menurut Amorim mengganggu formasi tim. Kritik Amorim ini bukan tanpa dasar. Fernandes memang seringkali menjadi sasaran kritik, bahkan dari legenda MU seperti Gary Neville dan Roy Keane. Namun Amorim berharap Fernandes bisa memperbaiki kekurangan tersebut dan bermain lebih kolektif bersama rekan-rekannya. Penyerang Fiorentina Albert Gudmundsson kagum dengan kemampuan David De Gea. Ia heran kenapa Manchester United melepas David De Gea. Sungguh tidak masuk akal bahwa Manchester United memutuskan untuk melepas seseorang seperti dia. Dia orang yang hebat, orang yang sangat rendah hati dan saya berbicara tentang apa saja dengannya. Selain itu dia bermain selama 11 tahun di Liga Premier, memenangkan banyak gelar. Ini adalah kiper terbaik yang pernah bermain bersama saya sepanjang karir saya. Dan sungguh luar biasa bisa bermain bersamanya. Kita berbicara tentang pemain papan atas, jelasnya.